Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. AC Milan dilaporkan telah menghentikan sementara pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak Theo Hernandez karena kekhawatiran terhadap performa terkininya. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, situasi ini muncul setelah insiden yang melibatkan Davide Calabria dan penampilan buruk Theo Hernandez dalam pertandingan melawan AC Parma. Dalam pertandingan melawan Parma, Theo Hernandez dianggap bertanggung jawab atas gol pertama lawan dan menunjukkan kelemahan di lini belakang, serta kurang berkontribusi di lini depan sesuai dengan perannya sebagai bek sayap. Kontrak Theo Hernandez sendiri saat ini berlaku hingga musim panas 2026 dan ia telah meminta kenaikan gaji yang tidak sejalan dengan performa yang ditunjukkannya. Hal ini menjadi alasan utama klub untuk menangguhkan negosiasi dengan agennya. Untuk melanjutkan pembicaraan tersebut, Theo Hernandez diharapkan dapat kembali menunjukkan performa terbaiknya. Dengan situasi yang terus berkembang, AC Milan tampaknya menunggu peningkatan dalam performa Theo Hernandez sebelum melanjutkan pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak. Ini menunjukkan bahwa klub sangat memperhatikan kinerja pemain dalam menentukan masa depan mereka di tim. AC Milan sedang berupaya untuk mendatangkan Santiago Gimenez sebelum bursa transfer musim dingin berakhir, tetapi tawaran terbaru Milan telah ditolak oleh pihak Feyenoord. Menurut laporan dari Corriere dello Sport via Milanews, Rossoneri telah mengidentifikasi Gimenez sebagai penyerang masa depan yang diinginkan dan bersedia melakukan investasi finansial untuk merekrutnya. Milan sebelumnya telah mengajukan tawaran kedua sebesar 31 juta euro yang merupakan peningkatan dari tawaran pertama, tetapi Feyenoord tetap menolak. Klub Belanda itu tetap menetapkan harga yang lebih tinggi dan bertekad untuk mempertahankan Gimenez hingga akhir musim, mengingat betapa pentingnya peran sang pemain di dalam tim. Dengan hanya 7 hari tersisa sebelum bursa transfer Januari ditutup, AC Milan menghadapi tantangan besar untuk meyakinkan Feyenoord agar mau melepas pemain bintang mereka. Tawaran yang lebih tinggi mungkin diperlukan untuk mencapai kesepakatan dan waktu semakin mendesak bagi Milan. Baik AC Milan maupun Feyenoord akan bertanding dalam pertandingan terakhir fase Liga Champions 2024-2025 melawan Dinamo Zagreb dan Lille. Dan kedua tim memiliki kesempatan untuk finish di antara 8 besar dan melanjutkan ke babak 16 besar. Oleh karena itu, kemungkinan tidak akan ada perkembangan signifikan terkait negosiasi Gimenez dalam 1 kali 24 jam ke depan. Strahinja Pavlovic jadi salah satu pemain terbaik AC Milan dalam kemenangan 1-0 atas Girona dan mendapat nilai 7 dari 10 dalam penilaian media Italia Milanews. Dia kembali tampil positif saat melawan Parma yang berakhir dengan kemenangan 3-2. Meski belum mendapat menit bermain yang banyak, ia tetap fokus sejak menit awal dan melakukan beberapa intervensi penting. Dia juga memainkan beberapa umpan bagus dan bahkan sempat mencetak gol saat La Gazzetta dello Sport. Strahinja Pavlovic sendiri menyatakan jika dia ingin bertahan di Milan dan telah menjelaskan niatnya untuk bekerja keras demi bertahan bersama tim Rossoneri. Kemungkinan besar ia akan bertahan, tetapi jika dibandingkan dengan sebagian besar rekan setimnya, kejutan tidak dapat dikesampingkan di hari terakhir bursa transfer, terlebih jika Rossoneri menerima tawaran lebih dari 20 juta euro. VfB Stuttgart muncul dalam persaingan dan dapat mengajukan kesepakatan pinjaman awal yang kemudian harus diputuskan oleh Rossoneri secara permanen. Bukan kebetulan jika agen Pavlovic berada di Milan, seperti yang disimpulkan oleh surat kabar tersebut, jadi para penggemar harus benar-benar memperhatikan situasi ini.
AC Milan tengah mengupayakan berbagai opsi untuk memperkuat skuad mereka, dan nama Almughera Kabar dari Borussia Dortmund dikabarkan masuk sebagai opsi. Para direktur AC Milan mesti bekerja keras untuk memperbaiki tim yang telah mengungkap beberapa titik lemah yang tidak ditangani selama bursa transfer musim panas lalu, atau mungkin telah terungkap di awal musim. Seperti yang dilaporkan calciomercato.com, Theo Hernandez butuh pemain pengganti yang kredibel dan dapat diandalkan. Davide Bertisagi sedang berkembang, tetapi idenya adalah untuk juga merekrut Almughera Kabar dari Borussia Dortmund. Rossoneri sudah lama menyukai bek kiri Jerman itu dan sudah mulai menghubungi agennya. Sekitar seminggu yang lalu, Giovanni Moncada terbang ke Jerman untuk serangkaian pertemuan dengan klub dan agensi Jerman. Pertemuan itu adalah pertukaran informasi, peluang, dan ide yang besar untuk masa kini dan masa depan. Manajemen bertanya tentang situasi Giovanni Reyna dan kemungkinan biaya Kabar, yang keduanya telah tersedia di bursa transfer. Namun yang jadi masalah adalah dengan bursa transfer yang hanya tinggal tersisa sekitar kurang dari 1 minggu lagi, dan prioritas Milan saat ini sedang menyelesaikan proses transfer Santiago Gimenez. Proses perekrutan Kabar sepertinya akan terhambat. Paling cepat Milan bisa mendatangkan sang pemain di bursa transfer musim panas mendatang, sehingga Sergio Conceição mau tidak mau harus memanfaatkan skuad yang ada hingga akhir musim nanti. AC Milan mengalami kekalahan mengecewakan 2-1 dari Dinamo Zagreb yang mengakhiri harapan mereka untuk finish di 8 besar Liga Champions. Pertandingan ini menjadi semakin sulit bagi Rossoneri setelah Yunus Musa dikeluarkan dari lapangan pada babak pertama, meninggalkan tim dengan 10 pemain. AC Milan memulai pertandingan dengan lamban, dan kesalahan besar dari Matteo Gabbia memberikan gol pembuka bagi tuan rumah. Gabbia tergelincir saat menerima umpan balik, memungkinkan Martin Baturina untuk mengecoh kiper Mike Mignon yang terlalu jauh dari gawang. Situasi semakin memburuk ketika Yunus Musa menerima kartu kuning kedua setelah menjatuhkan Stojkovic di luar kotak penalti, memaksa Milan untuk bertahan dengan 10 pemain sampai akhir babak pertama selesai. Setelah babak kedua dimulai, AC Milan berusaha bangkit dan berhasil menyamakan kedudukan melalui Christian Pulisic. Namun, kebangkitan Milan tidak bertahan lama. Dinamo Zagreb kembali unggul setelah Marco Piazza mencetak gol dari umpan silang Pierre Gabriel. Meskipun Milan sempat mendapatkan penalti setelah Rafael Leao dijatuhkan oleh kiper Nevistic, keputusan tersebut dibatalkan setelah tinjauan VAR yang menunjukkan bahwa Leao terlebih dahulu melakukan pelanggaran terhadap pengawalannya. Dengan kekalahan ini, AC Milan kehilangan kesempatan untuk melanjutkan ambisi mereka di Liga Champions, dan kini harus fokus untuk memastikan mereka lolos ke babak playoff. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.